sekarang sedang berlangsung PKS antara Perumahan Distrik M dan Bank Syariah Indonesia. Ya, sedang kita saksikan PKS antara Distrik M dan BSI, di mana telah berada di atas panggung bersama-sama dengan kita, yaitu Area Manager Bank Syariah Indonesia Manado, Bapak Panca, dan juga ada dari pihak notaris, ada juga dari Perumahan Distrik M, dan juga dari pihak BSI ACFM. Ya, mohon maaf, tahan sebentar dulu Bapak Ibu di atas. Kita akan mengabadikan PKS di sore hari ini. Ya, ya kamera. Ya, oke. Luar biasa. Mana tepuk tangannya untuk BSI dan Perum Distrik M. Ya, terima kasih. Baik, dan langsung akan kita saksikan bersama podcast di sore hari ini, atau bincang-bincang mengenai properti bersama Bank Syariah Indonesia. Dan di sini kita akan berbincang semua hal tentang properti. Nanti akan langsung dengan Bapak Area Manager kita, dan juga dengan Ibu Notaris. Ya, dan kami mengundang moderator kita di sore hari ini. Ya, kami mengundang moderator kita, yaitu Bapak Fernando. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Elisa. Bapak Ibu pengunjung Mantos yang kami sapa, selamat sore. Kita akan datang dalam sesi bincang properti sore ini bersama dengan Bank Syariah Indonesia Manado. Dan sore hari ini sudah hadir bersama dengan kita dua narasumber yang nantinya akan memaparkan banyak hal terkait dengan seluk-beluk dunia properti, khususnya produk dan layanan properti yang ada di Bank Syariah Indonesia. Dan saya tidak akan berlama-lama, saya akan mengajak saja langsung narasumber kita sore hari ini. Yang pertama, Bapak Panca Putra Adikusuma selaku Area Manager BSI Manado. Ini dia orangnya. Pak Panca ini kalau kita salah lihat pasti mengira artis. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Panca. Silakan Pak, bisa. Kemudian selanjutnya ada Area Consumer Financing Manager BSI Area Manado, Pak Hairil Asari Jahar. Ini dia orangnya yang dari tadi begitu sibuk. Mari Pak. Oke Pak, Bapak-bapak boleh silakan duduk. Izin saya duduk juga Pak ya. Pak, di luar nih hujan, tapi kita di dalam suasananya hangat ya. Gimana kabarnya Pak Panca? Boleh minta tolong ada mic-nya untuk dua narasumber kita? Sehat ya Pak Panca ya? Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Hairil gimana?
Baik, Bapak Ibu sekalian, rumah itu ya apa ya, kebutuhan utama kan, sandang, pangan, papan. Kalau kita sudah punya rumah yang nyaman, meskipun itu belum terlalu mewah, tapi paling tidak sederhana tapi nyaman, bersih, sudah milik sendiri, pasti tentu kita dalam menjalankan aktivitas hari-hari itu pasti hati tenang dan tentu akan mendorong produktivitas, betul ya Pak ya? Nah akan tetapi masih ada saja stigma Pak ya, stigma atau pemahaman-pemahaman di masyarakat bahwa mendapatkan rumah begitu sulit, apalagi bagi masyarakat yang bisa dikatakan golongan middle low ya, menengah ke bawah. Nah itu memang fakta ada seperti itu. Kemudian ada lagi tantangan lainnya di sektor properti. Generasi milenial sekarang khususnya Gen Z itu hasil penelitian ya Pak ya, Pak Fanca, Pak Hairi, bahwa mereka lebih memilih spending untuk leisure, untuk jalan-jalan. Karena itu tadi mereka berpikir ngapain kita beli rumah ratusan juta, mending kita habiskan pendapatan kita untuk kita jalan-jalan. Itu memang Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa sebagian dari generasi saat ini itu mengumpulkan duit ya bukan untuk beli rumah, bukan untuk investasi untuk keluarga, tapi dia yang berpikir pokoknya dia untuk jalan-jalan dan senang-senang. Nah itu yang mindset yang kedua. Kemudian ada 3 alasan utama kenapa orang menganggap punya rumah itu sulit dan ribet. Pertama itu ya soal finansial juga, karena dia belum punya cukup dana, tabungannya masih seret. Apalagi sekarang pandemi ya Pak ya, pendapatan pasti berkurang. Kemudian ada yang menganggap bahwa ya rumah itu nomor kesekian. Mungkin mereka ini yang mungkin memilih tinggal di rumah mertua indah ya, perumahan PMI, perumahan mertua indah. Kemudian yang ketiga, banyak orang mengira bahwa rumah itu belum terjangkau karena harganya mahal dan prosesnya rumit. Nah, Bapak Ibu sekalian, sore hari ini sudah hadir bersama dengan kita Pak Fanca dan Pak Khairil. Kita ingin mengupas berangkat dari fenomena-fenomena dan fakta tadi. Nah, yang pertama saya ingin ke Pak Fanca dulu. Pak Fanca bisa yang pertama menjelaskan mungkin ya, apa sih ini BSI? Ya. Bagi sebagian orang tentu sudah tahu oh BSI ini Bank Syariah Indonesia, tetapi mungkin bisa diceritakan historisnya ke belakang. Silakan Pak. Pertama-tama saya menyapa dulu warga masyarakat di Manado. Kenalkan kami dari BSI di Manado, insya Allah kami bisa melayani seluruh warga masyarakat di Manado. Tadi juga disampaikan oleh pembawa acara bahwa di luar hujan, insya Allah hujan itu berkah. Insya Allah untuk kita semua, insya Allah kita mendapat keberkahan. Ini terkait fenomena dengan perumahan, ini memang stigma masyarakat itu memang saat ini agak sedikit masih perlu kami terus edukasi atau literasi bahwa rumah itu bukan pada saat nanti mau menikah baru punya rumah. Nah ini yang memang sampai dengan sekarang problematik di masyarakat itu berpikiran bahwa rumah itu nanti aja lah. Kalau masih muda kita jalan-jalan aja gitu ya, kita ngabisin uang yang kita cari untuk jalan-jalan ke luar negeri. Padahal keseimbangan itu harusnya sudah ditanamkan pada saat kita mulai bekerja. Salah satunya untuk jalan-jalan tetap perlu harus ada, tapi juga punya rumah untuk masa depan juga ada. Nah kami hadir di sini BSI yang alhamdulillah kami per 1 Februari 2021 itu berdiri BSI dengan 3 legacy kami sebelumnya gitu ya. Dan sesuai dengan amanah dari pemerintah bahwa kami hadir di Indonesia untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Seluruh produk yang kami jual insya Allah bisa membantu masyarakat untuk bisa lebih memudahkan dari sisi transaksi perbankan. Salah satu produk yang kami unggulkan adalah di Gria BSI yang tadi dibilang gimana caranya supaya dapat rumah mudah. Salah satunya ya ke Gria BSI, karena kami punya beberapa keunggulan di produk Gria. Salah satunya tadi untuk yang kaum muda itu ada Gria BSI Si Muda, yang jangka waktunya itu bisa sampai di atas 15 tahun, di atas 20 tahun Pak. Jadi buat mereka-mereka yang baru
mulai bekerja, itu mereka sudah bisa mencicil rumah sampai dengan nanti 30 tahun ke depan. Jadi jangan ditunda nanti, tapi ketika dia sudah punya penghasilan, itu sudah bisa mencicil. Dan kami juga menyapa masyarakat dengan berbagai produk yang kami miliki, baik dari geria program yang ditentukan oleh pemerintah gitu ya, kita ada program FLPP, maupun ke geria komersil yang saat ini alhamdulillah kami di area Manado, khususnya di BSI Manado, itu sudah punya 23 PKS dengan developer. Jadi alhamdulillah dengan portofolio yang di atas 240 miliar, kami sudah bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memiliki rumah. Dengan berbagai kemudahan yang kami miliki, kami bisa menyapa warga masyarakat di Manado khususnya. Alhamdulillah diterima baik kami di sini Pak. Walaupun tetap kami ada kekurangan, tapi insya Allah kami terus memperbaiki kekurangan itu dan kami memberikan produk yang lebih baik ke depannya. Kurang lebih begitu Pak. Jadi kami hadir di sini, khususnya di Rai Expo ini untuk bisa memberikan informasi bahwa produk-produk kami saat ini bisa lebih diterima oleh masyarakat dan bisa membantu seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tentunya dengan syarat yang memang sudah ada di kita gitu ya. Baik, ditahan dulu ya siap, Pak siap. ya terkait dengan BSI Gria itu. Kita ke Pak Eril dulu. Pertanyaan masih balik soal pertanyaan tadi ya Pak ya. BSI itu apa sih Pak? Karena masih banyak warga di Sulawesi Utara khususnya Manado bertanya-tanya. Ini bank syariah baru ataukah apa begitu? Ya mungkin itu bisa jelaskan. Kemudian orang kan istilahnya tak kenal tak sayang. Kantornya di mana? Kemudian layanannya apa saja, produknya apa saja? Selain yang sudah disampaikan tadi, ada BSI Gria dan kemudian ada layanan KPR ya, KPR untuk anak muda itu. Nah mungkin Pak Eril bisa menjelaskan sebelum kita masuk lebih dalam ke soal yang BRI Gria ini. Silakan Pak Eril. Baik, terima kasih Pak. Kalau BSI itu kita gabungan 3 bank, jadi merger 3 bank besar, yang kalau kita sebut sebelumnya Bank Syariah Mandiri, ada Bank BRI Syariah, sama Bank BNI Syariah. Nah itu merger 3 bank besar. Nah jadilah BSI yang memang kalau kita lihat kemarin per 1 Februari itu kita sudah, tahun lalu ya, kita sudah merger seperti itu. Nah kalau di Sulawesi Utara ini, kita memang ada 5 cabang yang memang support kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Seperti kami punya kantor yang ada di KC Manado Mantos, itu ada juga di kantor cabang Manado Megamas, kami ada di Kairagi, kami juga ada di Bitung, dan terakhir ada di Kota Mobagu. Nah insya Allah semuanya support terkait dengan pertumbuhan khususnya KPR Gria ini. Nah terus tadi sempat ditanyakan juga bahwa apa sih keunggulan dari Gria itu ya Pak ya. Nah kami sebenarnya punya produk seperti yang disampaikan tadi Pak Panca, ada produk yang namanya BSI Gria. Nah BSI Gria ini memang peruntukannya untuk masyarakat yang memang ingin mengajukan pembiayaan rumah, nah berbasis syariah. Nah kita punya benefit angsurannya tetap dan ringan, terus juga kita punya cicilan yang pasti, kita juga kita punya benefit-benefit lain seperti berbasis syariah. Nah itu yang memang kita jual kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Itu yang adanya di Bank Syariah Indonesia. Oke, baik. Ternyata BSI ini gabungan dari 3 entitas bank syariah ya Pak ya. Betul Pak. Apakah ini holding juga atau seperti apa Pak? Belum ya. Mungkin Pak Fanca? Ya, jadi BSI ini gabungan dari 3 bank yang dimiliki oleh bank pemerintah. Jadi dimiliki oleh Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Kami dilebur sesuai dengan amanah pemerintah bahwa syariah ini harus punya satu bank yang kuat, karena target kami sesuai dengan amanah manajemen, kami akan menembus 10 besar di dunia insya Allah. Dan saat ini posisi kami secara nasional ada di urutan ke-6 ya. Sudah ke-5, saat ini kita akan maju lagi insya Allah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih besar lagi.
Luar biasa. Tepuk tangan dong BSI. Ternyata BSI ini salah satu bank syariah yang merupakan merger dari 3 bank dan portofolinya kalau tidak salah 200 berapa triliun tadi Pak ya. Ya, Jadi tidak perlu ragu lagi. Kita tidak perlu ragu. Ini bank kuat nggak? Ya. Artinya itu ya. Nah lanjut ya Pak Fanca. Balik lagi ke soal kemampuan finansial masyarakat kita khususnya generasi milenial ya. Nah sebagian mengeluh ya, mereka kesulitan untuk mendapatkan rumah karena ya itu tadi keterbatasan finansial. Gaji saya tidak terlalu besar, tapi saya butuh rumah. Nah itu bisa enggak dari BSI punya solusi-solusi terkait dengan itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal. Nah, tadi sudah disebutkan, nah mungkin bisa jelaskan lebih dalam lagi. Kami punya beberapa produk yang memang bisa kami sebut sebagai produk unggulan kami gitu ya. Nanti ada Griasi Muda, kemudian kita ada take over yang fix angsurannya gitu ya. Karena basic kami memang angsuran itu tidak berubah dari awal sampai dengan akhir. Jadi itu yang bisa memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk membayar cicilan. Jadi tidak ada tiba-tiba berubah angsurannya gitu ya, karena mereka sudah menyesuaikan dengan kemampuan setiap bulannya. Nah nanti untuk produk-produk Mas Eril ini jagonya nanti akan coba dipaparkan oleh beliau. Baik Pak Re, mungkin bisa jelaskan lebih spesifik, misalnya tadi soal angsurannya, ada itu dia flat angsurannya itu hanya 3 tahun pertama, 5 tahun pertama. Nah kalau di BSI seperti apa skemanya terkait dengan angsuran KPR-nya itu? Baik, tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Panca bahwa kita ada namanya BSI fitur Griasi Muda. Nah, Griasi Muda ini memang peruntukannya untuk masyarakat yang menjangkau sampai dengan milenial. Jadi kalau misalnya umur yang masih muda itu sudah kita bisa peroleh. Nah, kelebihannya dari sini Griasi Muda itu ada ekstra plafon sampai 120% yang tidak didapatkan dengan KPR reguler sebelumnya. Terus juga jangka waktunya bisa sampai 30 tahun. Nah, seperti itu. Terus juga kami ada fitur yang namanya Gria Mabrur. Nah, itu kita bisa mendapatkan porsi haji ketika kita mengajukan rumah. Jadi dapat rumahnya, dapat hajinya. Seperti itu. Terus juga ada namanya Gria Hijrah. Nah, itu kalau misalnya ada pembelian rumah di tempat lain, itu kita bisa mengalihkan ke BSI. Nah, tentunya tadi sempat ditanya juga bahwa kita punya installment yang mana itu tetap sampai dengan lunas. Jadi namanya fixed installment. Ketika nasabah sudah akad, kita kan pakai akad murabahah ya. Jadi ketika nasabah sudah ngambil, sudah akad di awal, itu angsurannya tetap sampai dengan lunas. Terus juga kami punya yang namanya fixed step up installment. Nah, itu ketika nasabah setuju, itu ada yang namanya angsuran bertingkat dan tetap sampai dengan jangka waktu lunas. Nah, seperti itu Pak. Jadi memang kalau kita itu di bank syariah yang seperti tadi menggunakan akad murabahah. Jadi akad itu memang di awal sudah disepakati dan tentunya juga kita tanpa adanya denda pelunasan ketika nasabah ingin lunas. Gitu. Nah, luar biasa. Nah, saya tertarik dengan yang tadi ya Pak. Kalau ketika kita akad yang produk apa tadi Pak? Yang Griasi Muda ya Pak. Yang dapat porsi haji. Oh iya, Gria Mabrur. Gria Mabrur. Nah, ini sangat menarik karena kita kan tahu betapa betapa panjangnya proses kita untuk mendapatkan nomor porsi haji. Nah, di BSI ternyata sudah ada solusi. Dengan kita kredit rumah di BSI, kita bisa mendapatkan porsi haji. Betul Pak. Artinya kita dapat rumahnya dalam beberapa belasan tahun ke depan kita sudah bisa naik haji. Betul. Tepuk tangan dong untuk BSI, luar biasa nih BSI ini. Nah, selanjutnya ada lagi ya yang ingin saya tanyakan. Tadi disebutkan bahwa ada tenor yang panjang ya, bisa sampai 20 tahun. Sampai 30 tahun. Nah, selama 30 tahun, bagaimana dengan perhitungan bunga itu? Karena paling banyak yang ditanyakan terkait itu Pak. Yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa orang sering penasaran dengan tenor, kemudian bunganya seperti apa. Nah, kalau sepengetahuan saya kan kalau di BSI pasti akad syariah ya. Nah itu mungkin itu yang bisa dijelaskan lagi Pak terkait dengan tenor panjang itu seperti apa. Sehingga orang bisa lebih jelas.
Tadi tenor yang 30 tahun itu bisa kita bukukan dengan fitur ambil program. Mabrur. Nah, kalau Gria Mabrur itu jangka waktunya sampai dengan 15 tahun saja. Nah, kita sudah batasi memang Pak, ada segmennya tersendiri di situ. Nah, itu dengan catatan tidak pernah menunggak selama 2 tahun ya. Jadi kita bisa peroleh Gria si Mabrur tersebut, pembiayaan tersebut. Nah, mungkin begitu Pak. Oh, begitu ya. Dengan catatan berarti Pak ya, dia harus punya histori pembayaran yang bagus ya. Iya. Kalau yang sudah nyundul-nyundul ke BI checking atau slick itu nggak bisa Pak ya. Ya penting jangan nunggak Pak. Oke, baik, masih dengan Pak Eril. Nah, misalkan saya ini mau mengajukan Gria BSI. Apa yang harus saya siapkan? Tentu selain uang kan, uang muka apa semua. Apa saja itu Pak? Kemudian prosesnya berapa lama? Misalnya sejak saya datang ke BSI hari ini, atau orang BSI datang ke rumah saya serahkan, itu kira-kira bisa berapa lama sampai saya menandatangani akad di notaris? Itu Pak. Baik Pak, kalau penting dokumennya sudah lengkap, itu bisa kita langsung proses secepat mungkin Pak. Yang penting dokumennya sudah lengkap, sudah bisa kita proses. Terus bagaimana persyaratannya tadi? Jadi kita punya 3 dokumen yang harus kita siapkan. Pertama, dokumen identitas. Identitas itu seperti penandatanganan formulir BSI, ya, terus KTP, NPWP, kartu keluarga, nah terus fotokopi akte nikah. Nah, terus yang kedua ada namanya dokumen agunan. Nah, agunan itu kalau misalnya kita ambil perumahan baru, berarti kan harus ada SPT-nya ya. Ya. Nah itu harus kita lampirkan. Terus ada fotokopi sertifikat. Terus juga ada fotokopi PBB, DMB. Nah itu. Terus juga ada namanya dokumen pendapatan. Nah itu wajib dilampirkan amprah gaji dari si pemohon minimal 1 bulan saja. Terus juga yang terakhir mutasi rekening 3 bulan terakhir. Itu wajib dilampirkan semua Pak. Nah ketika sudah lengkap semuanya itu, kita langsung proses. Pasti kita utamakan SLA juga. Supaya berapa hari ya Pak? Kita bisa maksimalkan di 7 hari. Seperti 3 hari ya? Iya, di 7 hari Pak. Itu secepat-cepatnya lah, itu yang paling lama lah. Oke. Pokoknya kita asal semua lengkap 3 hari. Asal semua lengkap, semuanya 3 hari bisa punya rumah ya? Siap. Oke. Nah, ini juga masih menarik ya Pak Eril. Entahkah Pak Eril yang menjawab atau Pak Fanca. Era sekarang kan ini era digital. Ada sobat-sobat atau anak-anak muda sekarang yang mereka itu freelance, konten kreator, YouTuber. Mereka itu punya penghasilan sebenarnya. Tapi kan kalau melihat persyaratan tadi itu kan dia harus punya KK, punya slip gaji dan sebagainya. Nah, bagaimana BSI melihat ini? Sebenarnya kan mereka ini pasar potensial juga. Ada YouTuber lokal yang pernah saya wawancarai. Sekarang itu dia belum terlalu lama, baru sekitar 5 tahunan, tapi dia penghasilannya rata-rata itu per bulan 20 sampai 25 juta. Lebih tinggi dari pejabat eselon 3. Iya, betul. Nah, itu kan potensi pasar. Nah, bagaimana BSI melihat dengan ini kemudian? Sementara kan mereka kadang terkenal di syarat-syarat formal itu. Slip gaji, rekening listrik, sementara mereka kan masih tinggal dengan orang tua. Mungkin Pak Fanca ya. Karena ini penting Pak itu kan potensi pasar yang harus diambil, disasar oleh BSI. Ya betul. Jadi memang itu menjadi potensi yang memang kami sedang bidik juga Pak. Nah ini kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita baru berdiri dari 1 Februari 2021. Jadi dengan menginjak usia 1,5 tahun, kalau lagi bayi lucu-lucunya, kalau kami bank lagi hot-hotnya. Jadi walaupun usia kami baru 1,5 tahun, tapi kami sudah bisa membuat produk yang begitu banyak. Memang kami sadari bahwa kesempurnaan itu belum terjadi gitu ya. Kami terus masih memperbaiki diri, termasuk kami memperbaiki program itu, termasuk yang tadi disampaikan bahwa kedepannya kami sudah di levelan manajemen itu sudah membicarakan hal itu, bahwa ada potensi yang bisa kita garap
di luar dari mereka yang fixed income, yang berpenghasilan tetap tadi dengan AMPRA dan lain-lain, bahwa ini juga potensi besar. Nah mungkin kedepannya manajemen sudah akan mengarah ke sana, tentunya dengan disesuaikan dengan tadi yang jangka waktunya mungkin disesuaikan dengan kemampuan dari nasabah gitu ya, dibedakan dengan yang fixed income mungkin kurang dari 10 tahun gitu ya. Hal-hal itu yang kita terus coba perbaharui di produk kami, mudah-mudahan di tahun depan atau dengan segera kesempatan pertama kami bisa memberikan pelayanan itu kepada seluruh masyarakat, sehingga nanti seluruh lapisan masyarakat bisa kita fasilitasi gitu. Jadi tidak hanya sebagian tapi seluruhnya gitu ya, kita coba masuk ke sana. Baik, jadi Bapak Ibu, nyom-nyom, nona-nona, Anda yang profesinya freelancer tidak perlu khawatir. Pasti pengajuan aplikasi dari Anda ke KPR BSI itu, BSI Gria, pasti disetujui ya Pak ya, karena BSI selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, masih ada korelasi, ada kaitan dengan tadi di era digital. Sekarang seperti apa sih BSI bermain memanfaatkan internet, sektor dunia multimedia sekarang nih Pak, dalam pemasarannya? Apakah pemasaran khususnya Gria ini sudah ada via online-nya atau seperti apa? Produk-produknya bagaimana? Kan gak mungkin ya, ada orang yang penasaran cari-cari rumah lewat internet. Siapa tahu ketemu BSI. Nah itu kan penting juga disampaikan. Mau Pak Eril atau Pak Fanca silakan. Baik Pak, jadi sekarang juga BSI sudah fokus ke digital ya. Nah kami punya yang namanya rumahimpian.id. Nah di situ tinggal kita akses, kita bisa buka HP, terus kita masuk ke web ya, web browser, kita langsung akses. Jadi kita pas tampilan awalnya itu ada simulasi angsuran Pak. Jadi memang kita bisa langsung nasabah ataupun yang ingin calon nasabah bisa langsung hitung di situ berapa gajinya, berapa tenornya, berapa maksimal yang bisa terima. Terus juga ketika nasabah oke, itu bisa langsung klik ajukan. Itu bisa langsung secara digital. Nah di aplikasi Rumah Impian itu juga ada yang namanya katalog. Jadi BSI sudah kerjasama dengan Lamudi. Nah itu nanti bisa kita lihat juga, bisa kita pilih juga mau rumahnya yang di daerah mana, tipenya seperti apa, luas bangunannya, harganya, itu bisa kita langsung akses seluruh Indonesia. Nah ketika nasabah sudah oke, tinggal langsung klik ajukan saja. Nanti calon nasabah itu tinggal foto KTP-nya diupload di situ. Nah nanti tinggal petugasnya kita yang langsung menghubungi nasabah tersebut untuk tindak lanjut sampai dengan proses akadnya Pak. Nah jadi begitu, BSI sudah fokus juga ke yang namanya digital. Oh luar biasa BSI ini ya, apa lu mau gua ada ya, Palu gak ada ya, Palu gak ada, apa lu mau gua ada. Nah kemudian Pak Fanca, dari BSI ini khususnya BSI Gria ya, itu sebenarnya sasaran marketnya itu seperti apa sih Pak? Saya penasaran juga. Apakah memang menyasar semua? Karena kan ada bank yang memang dia khusus mikro, ada yang memang small medium enterprise, ada yang memang sudah korporasi besar. Nah kalau BSI itu seperti apa? Ini agak merempet sedikit tapi apa ya? Jadi gini Pak, kita ini sebenarnya salah satu perbankan yang memiliki seluruh fasilitas. Kami punya satu kelebihan dibanding perbankan lain, bahwa kami punya namanya gadai emas yang tidak dimiliki oleh perbankan lainnya. Itu salah satu yang keunggulan kami gitu ya. Kemudian kami juga punya cicil emas. Jadi ada satu produk yang kami miliki terkait dengan emas gitu ya, baik gadai maupun di cicil emas. Kemudian di sisi kredit usaha rakyat, kami punya fasilitas mikrokur, yang ini juga program pemerintah gitu ya. Kami mendukung program pemerintah sehingga kami membiayai kredit usaha rakyat untuk seluruh lapisan masyarakat, tentunya dengan batas maksimal plafon yang syaratnya sesuai dengan yang diperuntukkan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian di luar itu kami juga punya SME, Small Medium Enterprise. Di atas itu kami punya komersial bisnis. Kemudian yang paling besarnya kita punya corporate. Nah di luar itu juga kami punya konsumer. Nah konsumer itu salah satunya adalah BSI Gria ini. Jadi kami pembiayaan kepada para mitra guna, kemudian kepada para ASN
Nah, selain itu juga kami memberikan fasilitas di salah satunya di consumer di BSI Kriya. Jadi secara produk itu kami memiliki seluruh produk yang ada saat ini di perbankan. Bahkan kami punya tambahan tadi satu untuk terkait dengan gadai emas dan cicil emas yang tidak dimiliki oleh perbankan lainnya. Bahwa itu spesialnya kami. Jadi rasanya kami akan terus mengembangkan produk-produk yang ada di kami untuk bisa melayani seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi kalau ke kami ibaratnya one stop shop. Jadi apa lu mau gua ada. Masuk ke sana Pak, saya mau beli rumah. Tapi DP-nya saya cuma punya emas nih, digadai dulu di kami. Keluar nanti untuk bisa DP. Jadi begitu mudahnya di tempat kami untuk bisa melakukan transaksi keuangan di tempat kami gitu ya. Iya. Bapak Ibu sudah dengarkan sendiri, ternyata di BSI itu bukan hanya produk-produk perbankan konvensional, ada juga gadai emas. Jadi ya kalau memang lagi kepepet toh, bawa jono tuh kalong, tuh gelang dan sebagainya ke BSI. Kemudian satu lagi yang saya catat, ternyata BSI punya kur juga. Ya, betul. Orang kan awam mungkin berpikir, oh enggak ada kur di situ, ada Pak ya. Ada. Bunga tetap sama 6% per tahun, sangat ringan. Nah itu bagi pelaku UMKM. Nah mungkin ini terakhir ya Pak, ini kan ada pameran ya di Ray Expo ini. BSI saya lihat boothnya ini ya. Nah tempatnya paling strategis, berarti bayarnya agak lebih ini Pak ya. Baik, mungkin bisa dibagikan ke kita selama pameran ini apa sih penawaran yang diberikan selain yang sudah disebutkan tadi. Selama pameran sampai 2 Oktober ya kalau tidak salah. Itu. Okay. Baik Pak, penawaran ini pertanyaan terakhir ya. Oh siap. Kita closing statement. Yang pastinya kami punya special price untuk nasabah-nasabah yang langsung booking ke di sini nih di Ray Expo nih. Nah kami punya 5,5%. Nah itu selama 5 tahun. Itu seperti itu Pak. Itu yang bisa kita tawarkan. Dan tentunya kemudahan-kemudahan spesial yang memang ketika ada nasabah ini kita lebih utamakan seperti itu. Jadi teman-teman nanti nasabah-nasabah nanti yang closing di sini juga bisa mendapat gimmick. Nah gimmick dari kami berupa hadiah yang menarik ya. Gimmicknya hadiah menarik seperti itu. Nah mungkin gitu Pak. Nah, langsung datang ke booth kami. Bapak Ibu sudah mendengarkan, jadi itu ya. Paling menarik, bunga 5,5% selama 5 tahun. Ya. Siap. Selama 5 tahun. Itu penawaran istimewa, tidak semua bisa memberikan seperti itu. Nah, kita datang pada sesi di terakhir. Sebenarnya ini seru ya, masih banyak yang perlu kita bahas. Makin lama makin banyak, tapi ya waktu jual yang membatasi kita. Iya, mungkin Pak ya. Harus ada sesi tambahan sebenarnya. Nah, saya memberikan kesempatan kepada bapak-bapak berdua untuk memberikan semacam summary closing statement terkait dengan apa yang kita bincang properti. Mungkin bisa juga ajakan kepada generasi muda bahwa jangan tunda-tunda sekarang. Kalau semua nanti kawin, lebih berat. Itu toh. Nah, mungkin Pak Fanca dulu. Oh, Pak Eril dulu baru Pak Fanca. Iya, saya titip. Sejauh ini sudah berapa perumahan yang kerjasama dengan BSI? Nah. Jadi yang tadi sudah sampaikan juga Pak Panca, jadi sudah ada 23 developer Pak, yang 23 sudah kerjasama di Sulawesi Utara nih, dan tentunya di luar dari Sulawesi Utara juga sudah banyak seperti itu. Jadi saran saya buat kaum milenial yang memang baru mungkin berkeluarga ataupun juga seusia yang terbilang muda, silakan datang ke BSI. Kami welcome, kami juga nanti bisa bantu untuk memberikan ikut program Gria Semuda ini. Oke gitu Pak. Oke, selanjutnya Pak Fanca. Mungkin kalau dari saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tadi si muda, kemudian mereka yang mau hijrah, kemudian mereka yang tadi mau untuk punya rumah dan bisa langsung daftar porsi haji. Itu kami tunggu di tempat kami. Kami bisa memberikan informasi yang lebih ketika nanti ada di tempat kami. Dan tentunya program-program kami insya Allah menarik dan juga bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa mengakomodir seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Solo khususnya, dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Mungkin itu dari saya. Baik, demikianlah kita sudah mendengar bersama ya
pesan dari Pak Fanca dan Pak Eril. Jadi untuk generasi muda ya, saya tahu kan paling banyak mungkin ke sini Mantos ini generasi muda. Berinvestasi properti itu jangan tunda-tunda. Kalau sudah punya niat langsung realisasikan. Jangan tunda-tunda karena umur kita juga kan terbatas. Kemudian yang kedua, bagi ngoni yang mungkin masih bingung cari rumah, datang juga ke booth BSI ya. Karena ada penawaran menarik, selain bunga 5,5%, ada juga hadiah langsung, ada gimmick. Nah, hadiah apa itu ya? Datang langsung. Baik, Bapak Ibu, demikian talk show kita Bincang Properti sore ini bersama dengan Bank Syariah Indonesia Manado. Tadi dua narasumber yaitu Pak Fanca dan Pak Eril. Terima kasih atas waktunya Pak. Dan saya Fernando Rumua, jurnalis Tribun Manado, menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi kita semua yang boleh menyimak talk show yang juga disiarkan lewat YouTube dan Facebook Tribun Manado. Demikian dari kami, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat.